Perubahan iklim adalah krisis global masa ini. Namun masyarakat lokal yang merawat dan menggantungkan dirinya pada alam telah menjadi yang pertama dan garda terdepan yang menghadapi dampak dari perubahan iklim. Menghadapi realita tersebut, perempuan akar rumput di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memilih untuk tidak tinggal diam melalui Community Resilience Partnership Program (CRPP). Mereka membangun ketangguhan dengan mengandalkan pengetahuan lokal, kepemimpinan perempuan, dan aksi kolektif masyarakat. Adanya perubahan iklim di Desa Girimulyo, dampak kami sangat banyak, seperti adanya kami kekurangan air, terus gagal panen. Saat ini sudah menginjak kekeringan, untuk mengakses air bersih agak kesulitan. Jalan juga susah, kebetulan di Kelurahan Mertelu itu jalannya kayak daerah pegunungan, jadi naik turun, masih susah lah. Perubahan iklim itu bagi perempuan itu mempunyai beban bukan hanya satu, ada beban ganda tersendiri. Seperti gagal panen, serangan monyet ekor panjang itu mempengaruhi sekali untuk masalah keadaan pertanian kami sebagai kaum perempuan yang ada di Giricahyo. Dampak perubahan iklim telah berkelindan dalam setiap aspek kehidupan, menambah kerentanan baru maupun memperdalam kerentanan yang sudah ada. Sebelum saya bergabung di kelompok CRPP ini, emang saya cuma ibu rumah tangga biasa yang ngurus keluarga. Tapi setelah saya bergabung dengan CRPP, saya jadi tahu. Terus saya juga bisa berani berbicara lah di depan mereka. Yang dulunya malu mengutarakan pendapat, sekarang ya udah berani. Saya lebih percaya diri, saya lebih bisa untuk mengemukakan pendapat. Kami sangat merasakan perbedaan dengan program yang lain. Program CRPP itu kita yang menggali permasalahan yang ada, berasal dari kita, yang bekerja juga kita, dan yang berusaha menyelesaikan dari kita. Nah, kita musyawarah ya, dengan mengutamakan skala prioritas. Kira-kira program apakah bisa kita laksanakan dan bisa menyasar kepada semua warga di Kelurahan Girimulyo. Kelompok perempuan itu harus melakukan kajian risiko, terus menyadari risiko-risiko apa yang terjadi di wilayah tersebut, kemudian kajian kerentanan. Mereka juga harus mengetahui kelompok-kelompok rentan yang ada di wilayah tersebut, kemudian juga penilaian kepemimpinan, dan selanjutnya nanti kelompok perempuan akan menyusun proposalnya untuk menentukan aksinya, aksi apa yang mereka nanti akan lakukan. Penguatan organisasi perempuan melalui pelatihan, mentoring, penguatan kapasitas, dukungan bagi kelompok rentan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan aksi menjadi ruang bagi perempuan untuk membangun kepercayaan diri dan memimpin perubahan di komunitasnya. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan dari proses pemetaan resiko, kami jadi bisa memahami tentang resiko, tentang kerentanan, kebutuhan apa saja yang berada di wilayah Giriharjo. Lansia yang tinggalnya jauh dari pusat sumber air, juga lansia yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenapa kami memilih kegiatan kebun kolektif? Itu memang kami rasa lebih efektif karena yang pertama kita memanfaatkan lahan pekarangan, secara otomatis itu akses untuk menuju lahan lebih dekat, dan kami kaum perempuan itu kalau misalnya ternak kambing itu masih termasuk ternak kecil, kami perempuan masih bisa melaksanakan karena itu dilaksanakan juga di rumah. Kita mengadakan pemetaan-pemetaan, dan dari hasil pemetaan itu akhirnya kita juga harus mengerucutkan lagi. Kita mengerucut kepada kelompok rentan yang benar-benar belum tersentuh bantuan pemerintah. Kami menemukan ternyata masih banyak kelompok rentan yang belum tercover oleh bantuan sosial, dan kelompok rentan ini sangat-sangat membutuhkan atas bantuan tersebut. Tunda jual itu bisa mengcover beberapa dari perempuan, kelompok perempuan tangguh, serta kelompok rentan untuk ketahanan pangan di Kelurahan Mertelu. Banyak inisiatif yang telah dikelola oleh perempuan, mulai dari tingkat individu, keluarga, hingga komunitas. Pemahaman terhadap risiko yang dimiliki, serta keterhubungan dengan kelompok berisiko,
memungkinkan perempuan mengambil keputusan yang lebih tepat dan berkelanjutan. Sekarang itu ada kelompok ya, namanya kelompok Mulia Mandiri. Juga punya warung tani, juga pernah sosialisasi bagaimana cara membuat pupuk organik. Kemudian ada juga ya pendampingan UMKM. Belajar bagaimana kita menanam tanaman yang tahan dengan memerlukan sedikit air, tidak banyak air. Kalau sayur-sayuran tetap memerlukan banyak air, tetapi proses panennya lebih cepat, Mbak. Jadi masih bisa kita lakukan gitu. Untuk CRF ini memang prosesnya lebih lama. Karena ternyata kalau dari proses itu kita bisa belajar lebih. Misalnya di budidaya ayam kampung, kami bisa memenuhi gizi keluarga dari hasil telur ayamnya, kemudian dari dagingnya, dan juga bisa memenuhinya dari misalnya dengan menjual ayam, kami bisa mendapatkan pendapatan yang lebih. Untuk warung tani juga petani lansia dan petani yang tidak punya lahan ini lebih mudah mengakses untuk peralatan pertanian, karena memang warung tani kami bertujuan untuk meringankan beban petani ketika di awal musim tanam. Warung sembako itu dengan sistem kita mengantarkan ke rumah-rumah. Sistemnya itu tidak langsung bayar cash, tetapi bisa dibayar di kemudian. Setelah ngambil nanti bayarnya setelah ngambil lagi. Melalui Community Resiliency Fund, perempuan tidak hanya merencanakan perubahan, tetapi juga mewujudkannya melalui investasi pada solusi yang dipilih sendiri oleh komunitas sesuai kebutuhan lokal, pemantauan, serta refleksi untuk penguatan aksi adaptasi iklim yang berkelanjutan. Kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat, manfaatkan halaman di sekitar rumah. Semua rumah saya wajibkan untuk menanam tanaman sayur buah di sekitar rumah dengan pot. Melengkapi kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dapur, dan itu alhamdulillah sukses. Setiap kegiatan tidak berhenti pada pelaksanaannya saja. Perempuan bersama komunitas terus mengamati, belajar, mengevaluasi, dan memperbaiki praktek adaptasi agar menjadi semakin efektif. Kita dikukuhkan dengan SK dari Kalurahan. Dukungan selanjutnya adalah kita dilibatkan dalam setiap kegiatan di desa. Selanjutnya juga yang tadi berhubungan dengan BUMDes. Jaringan kerjasamanya yang pertama kita sebagai pengepul, sebagai penyedia dari pisang, dan juga dari karyawannya itu adalah anggota dari kelompok perempuan tangguh yang karyawan perempuan. Seringkali kita juga melibatkan Pak Lurah. Sehingga kami, anggota-anggota kami itu ya sering diundang dalam musrenbang yang menentukan program kerja dari pemerintah desa. Membuat anggaran dalam menentukan program-program Kalurahan Girimulyo. Ketangguhan masyarakat tidak dapat dibangun sendiri. Kemitraan dengan pemerintah dan berbagai pihak menjadi langkah penting agar pengalaman serta kebutuhan masyarakat dapat masuk ke dalam proses perencanaan pembangunan. Karena kita dituju padukuhan, dan alhamdulillah untuk setiap padukuhan itu kita punya leader, budukuh-budukuh. Saya yakin mereka mampu mengembangkan, jadi mereka mampu menyampaikan apa yang kita peroleh saat ini untuk anggota masyarakatnya. Kami sebagai komunitas perempuan dan kelompok rentan dilibatkan dalam suatu pengambilan kebijakan, dan kami diberi ruang untuk menyuarakan masalah-masalah yang kami alami, kesulitan-kesulitan yang kami alami, sehingga nanti kebijakan itu sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Harapan saya adalah kelompok kami benar-benar diakui di masyarakat, kelompok kami benar-benar diakui dari desa, dari kalurahan. Jadi sehingga kami itu bisa merangkul 7 padukuhan itu, kelompok kami bisa maju, anggota kami bisa bertambah, benar merangkul mereka, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan untuk bergabung dengan kelompok kami. Ketangguhan masyarakat tidak dibangun oleh sebuah proyek semata. Ketangguhan tumbuh dari masyarakat yang mau belajar, bekerja sama, dan saling menguatkan. Melalui CRPP, Perempuan Akar Rumput telah menunjukkan bahwa penguatan lokal, aksi kolektif, dan kemitraan yang kuat mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan bagi komunitas hari ini dan generasi mendatang.